Jadi triase itu bisa dilakukan secara ideal atau over triase dan under triase. Maksudnya dilakukan secara ideal itu untuk penilaian triasenya itu dilakukan secara tepat. Kalau misalnya over triase ini, jadi dia triasenya itu jadi lebih naik. Jadi kayak yang biasanya di IGD misalnya nggak ada pasien yang ATS-nya gawat kayak gitu, tapi pasien yang sebenarnya waktu tunggunya itu sebenarnya lebih lama, jadi kita layani dengan lebih cepat, itu bisa dengan cara over triase. Keuntungannya itu sih mengurangi waktu tunggu bagi pasien, tetapi alokasi sumber daya yang tidak tepat memiliki potensi untuk mempengaruhi pasien lain yang datang ke rumah sakit. Jadi misalnya dia dengan kondisi yang sama tapi kok nggak dilayani secepat yang tadi gitu. Kalau misalnya under triase, itu sih kerugiannya memperpanjang waktu tunggu sampai intervensi klinis dan ada potensi untuk perburukan. Jadi kalau misalnya dia ATS-nya lebih buruk, ternyata kita malah bikin dia triasenya jadi semakin lebih bawah, itu kan jadi merugikan dia ya gitu. Next. Nah ini sumber bukunya sih yang diterbitkan oleh pemerintah Australia untuk ATS sendiri ada kayak gini. Next. Nah ini jadi ATS sendiri itu terbagi menjadi 5 kategori, yaitu ATS 1 dari yang paling parah lah ibaratnya sampai ATS 5 yang paling ringan gitu. Jadi kalau ATS 1 dia merah, itu segera mengancam nyawa. Jadi dia dibikin di ATS 1, terus ATS 2 itu mengancam nyawa. Yang ini itu segera ya, immediate itu segera. Terus ATS 2 mengancam nyawa itu 10 menit waktu tunggunya atau respon time-nya. Terus yang ketiga itu ATS 3 30 menit waktu tunggunya, dan ATS 4 60 menit. ATS 5 itu yang paling less urgent, itu 120 menit untuk waktu tunggunya bisa. Nah, untuk melakukan triase ini sebenarnya pengkajiannya cepat aja, bisa dilakukan tidak lebih dari 2-5 menit gitu. Lalu sebenarnya pasien yang menunggu bisa dilakukan untuk triase ulang. Misalnya pasien yang menunggu itu dia menunggu 30 menit, tetapi kok kayaknya dilihat dari klinisnya kok jadi semakin parah, jadi sebenarnya bisa dilakukan triase. Dia tuh bisa triasenya yang tadinya triase 4 dan waktu tunggu 60 menit dia jadi triase 3, itu bisa. Kalau misalnya nyerinya jadi bertambah, nanti dijelasin sih untuk pengkategorian triasenya itu dari apa. Nah ini indikator performanya, kalau ATS 1 itu harus 100% karena segera, ATS 2 80% karena dia waktu tunggunya 10 menit, ATS 3 75% performanya, waktu tunggunya hanya 30, ATS 4 70% 60 menit, ATS 5 yang paling minor itu 120 menit waktu tunggunya. Dia indikator performanya 70%. Next. Ini jadi kita yang melakukan ATS itu melakukan anamnesis singkat mengenai keluhan pasien yang ada. Jadi sebenarnya untuk menentukan ATS tersebut, walaupun cepat, kita juga harus teliti dan berdasarkan apa sih yang kita dapat dari pengkajiannya. Jadi pengkajian sebenarnya singkat aja tapi dapat gitu intinya. Sama kita bisa lihat dari klinisnya dan tanda-tanda vital, kan itu dicek juga tanda-tanda vital. Lalu ini untuk next triase 1 itu pokoknya kalau pasien yang unresponsif, terus cardiac arrest, henti jantung, henti napas, tekanan darahnya kurang dari 80, shock berat, ada distress pernafasan, pokoknya kejang juga, kejang yang berlangsung prolong gitu, yang panjang dan overdosis, itu masuk ke ATS 1. Next. Untuk ATS 2 itu nyeri dada. Nyeri dada ini maksudnya STEMI atau NSTEMI, itu masuk ke ATS 2. Lalu penurunan kesadaran, kalau GCS-nya kurang dari 13 itu masuk ke ATS 2. Lalu juga nyeri hebat yang sampai nyerinya itu nyeri berat ya, kategori 8-10 itu bisa ke ATS 2. Lalu kadar gula darah kurang dari 55 mili per mg per dl gitu. Pokoknya dia stroke juga masuk ke ATS 2, kelemahan anggota tubuh setengah maupun total gitu
Ya itu masuk ke ATS 2, gejala stroke masuk ke ATS 2. Lalu biasanya di IGD untuk ATS 1 sama 2 kita langsung ke ruangan resusitasi sih biasanya. Apalagi pasien-pasien yang nggak sadar itu langsung banget di ruangan resus kayak gitu. Lalu selanjutnya ini untuk ATS 3 biasanya ini untuk nyeri yang skala 4-6 itu di kategori triase 3 atau pasien-pasien dengan komorbid. Misalnya dengan komorbid itu komorbidnya ya hipertensi atau satu atau lebih dari satu itu masuk ke ATS 3. Lalu pasien yang di bawah usianya 6 bulan sama pasien lansia di atas 65 tahun, karena pasien dengan usia segitu seharusnya kan tidak berada di rumah sakit gitu. Itu masuk ke ATS 3. Lalu riwayat kejang, riwayat demam itu masuk ke ATS 3. Ya ada luka tapi tanpa penurunan kesadaran itu masuk ke ATS 3. Ini sih secara lengkapnya sih gitu. Cuman yang intinya yang tadi. Ini ATS 4 itu nyeri ringan 1-3, cedera kepala ringan tanpa kehilangan kesadaran, nyeri abdomen yang tidak spesifik. Lalu kan ini fisikal, nanti kita bahas untuk pasien dengan yang psikiatri ya. Jadi ada juga sih ATS dengan pasien psikiatri gitu sih. Next. Ini yang ATS 5 itu yang bener-bener kayak stable aja sih, nyeri minimal, terus ya gitu aja, pasien yang stabil sih, yang bisa jalan, yang nggak apa-apa sebenarnya. Next, ini ada sih di lembar koordinasi kami. Jadi ini dengan pasien yang ada kayak komorbidnya, misalnya dia sakit darah tinggi, sakit jantung, diabetes, terus ada apa nih, korban kekerasan. Itu kalau misalnya dia ada satu aja dicentang di komorbid ini, dia masuk ke ATS 3 minimal ya, minimal masuk ke ATS 3. Next, ini sama aja sih sama ATS dewasa, anak itu sama. Ini yang dewasa kita melakukan anamnesa berdasarkan ABCD juga. Next. Nah ini untuk A-nya itu kalau misalnya ATS 1 misalnya ada obstruksi jalan nafas, obstruksi parsial itu di RW-nya kita masuk ke ATS 1. Terus ini breathing-nya tidak ada pernafasan kayak gitu, distress pernafasan berat. Next. Untuk sirkulasinya tidak ada sirkulasi, tekanan darah sistolnya kurang dari 80, berdarah tidak terkontrol, terus ada kejang yang berkepanjangan, itu ATS 1 yang tadi sudah dijelaskan. Next. Ini yang ATS 2, misalnya dia ada pernapasan, terus distress pernapasannya moderat, perubahan nadinya yang sedang gitu, tidak ada denyut tapi teraba denyut, itu ATS 2 untuk sirkulasi. Next. Nah, GCS-nya 9-12 ya. Jadi kalau yang triase 1 GCS-nya kurang dari 9, kalau triase 2 GCS-nya kurang dari 13 gitu. Ini ada stroke ya tadi triase 2. Next. Nah, ini yang triase 3. Paten, ada sirkulasi, lumayan bagus sih. Next. Terus dia GCS lebih dari sama dengan 13, ada nyeri sedang kayak gitu. Next. Ini yang triase 5, dia paling stabil ya. Next. Ini yang sama juga sih, ini penentuan ATS pada anak. Kita juga melakukan secara ABCD tadi pengkajiannya. Lalu anak merupakan kategori khusus yang perlu mendapat perhatian selain lansia yang tadi seperti saya katakan, apalagi anak-anak yang di bawah 6 bulan dan lansia yang di atas 65 tahun. Next. Ini sama aja sih, penilaian ABCD-nya itu sesuai, sama juga kurang lebih sama kayak yang dewasa. Next. Nah, tadi tanda-tanda dehidrasi itu bisa masuk di ATS 2 untuk tanda-tanda dehidrasi berat. Tanda-tanda dehidrasi sendiri itu adanya penurunan tingkat kesadaran, terus ininya apa namanya, capillary refill time-nya kurang dari 2 detik, mukosa mulut kering, mata cekung, ada penurunan turgor kulit, tidak ada air mata, lalu pernafasannya dalam, denyut nadinya lemah atau hampir tidak teraba, adanya takikardi dan penurunan urin output. Next. Ini yang anak sih, ini yang kategori triase 2-nya. Next. Udah, next aja. Next.
Nah, ini untuk fisiologis. Yang tadi kan kayak fisikal ya, ini untuk fisiologis untuk dia mental. Nah, kalau yang triase 1 itu yang dia tuh mengancam nyawa sendiri atau orang lain, atau dia memiliki senjata dan lebih kayak terlihat merusak diri sendiri, itu masuk ke ATS 1. Kalau misalnya ada pasien yang yang kayak gini, itu masuk ATS 1. Lalu untuk ATS 2-nya itu ada ancaman aja sih, ancaman menyakiti orang lain, usaha atau ancaman untuk menyakiti diri sendiri, lalu membutuhkan restraint. Yang ATS 3-nya itu ada ide aja, ide bunuh diri, terus ada gejala psikotik, misalnya halusinasi, delusi, gagasan paranoid kayak gitu, dan adanya perubahan mood. Yang ATS 4-nya distress yang sedang, nggak ada gelisah, tapi bisa kooperatif sih ATS 4. Sama yang ATS 5-nya itu lebih stabil ya, tidak ada bahaya untuk diri sendiri maupun orang lain. Next. Ini ada juga, jadi selain yang tadi kita bahas itu, selain dari klinisnya, dari kejiwaannya, ini juga untuk kedaruratan mata. Nah, ini maksimal sih triase 2 lah gitu. Kalau misalnya ada cedera mata tembus, luka terkena bahan kimia, atau kehilangan penglihatan mendadak, nyeri mata hebat mendadak. Lalu yang triase 3-nya penglihatannya abnormal tanpa cedera, nyeri mata sedang, adanya kemasukan benda asing kayak gitu, itu masuk ke triase 3. Triase 4 penglihatan normal, ada nyeri matanya ringan. Lalu yang ATS 5-nya normal aja, mata tidak nyeri. Udah sih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Tepuk tangan semuanya. Ya, kita